nggak sih kamu penasaran gimana caranya satu klik bisa langsung membawamu ke YouTube atau Instagram hanya dalam 1 detik? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ketika kita terhubung ke internet? Nah, dalam video ini kita akan bahas secara lengkap dan ringan, mulai dari jaringan komputer, DNS, protokol internet, hingga ke teknologi masa kini seperti cloud computing, IoT, dan juga 5G. Nah, jadi simak sampai akhir dan kamu akan paham bagaimana internet bekerja dan terus berkembang. Let's go. Nah, internet itu ibarat jaringan raksasa yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Setiap perangkat itu kayak mulai dari laptop, smartphone atau HP hingga server saling terhubung untuk saling bertukar informasi. Router berfungsi untuk mengarahkan jalur data mereka dan switch itu membantu membagikan koneksi di jaringan lokal. Dengan sistem seperti ini, informasi itu bisa berpindah dari satu titik ke titik lainnya hanya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, selanjutnya ini ada TCP atau IP dan juga OSI nih, atau biasa disebut sebagai bahasa standar internet. Nah, biar semua perangkat ini bisa dalam tanda kutip ngobrol satu sama lain, mereka tuh perlu aturan yang disebut protokol. Yang paling penting adalah TCP atau IP ini. Protokol yang dapat atau bisa mengatur pengiriman sama penerimaan data. Lalu ada juga model OSI yang menjalankan proses komunikasi dalam 7 lapisan, mulai dari aplikasi, pengiriman data, sampai ke fisik jaringan itu. Sederhananya ini tuh kayak logistik paket atau pengantaran paket yang rapi, terstruktur, dan juga efisien. Gitu. Nah, untuk topik selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang DNS dan juga IP address, atau mungkin bisa disebut nama versus angka. Nah, kita itu pasti lebih gampang inget tuh kayak nama website tuh kayak youtube.com atau instagram.com daripada angka-angka rumit atau nggak jelas kan, kayak misalkan 142.250 atau .132 gitu dan segala macam kan. Nah, youtube.com pasti kan lebih lebih gampang nempel gitu di kepala ya. Nah, di sini tuh DNS tuh berperan. DNS itu berfungsi buat ngenerjemahin nama domain jadi IP address, biar browsernya itu tahu kemana kita harus pergi. Setiap perangkat di internet tuh punya alamat unik, dan DNS ini ngebantu kita untuk menghubungin antara nama dan angka itu secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada dasar teknologi web atau dasar teknologi website, yaitu ada HTTP, HTTPS, sama HTML. Nah, waktu kamu ngebuka sebuah website, satu website, misal YouTube ataupun Instagram dan sebagainya itu, browser kan di balik layar akan berkomunikasi dengan server menggunakan HTTP ataupun HTTPS yang lebih aman karena dienkripsi. Nah, terus itu isi dari website itu bakal ditulis menggunakan HTML atau bahasa standar yang menyusun struktur halaman, teks, gambar, dan lainnya pada website itu. Jadi setiap satu klik kita ini sebenarnya adalah proses komunikasi yang kompleks, akan tetapi terlihat sederhana dan berjalannya di balik layar gitu. Nah, terus gimana sih keamanan di internet tuh? Kita berselancar di internet nih, kita searching dan segala macam di internet kan luas banget. Saking luasnya kita bisa mengakses berbagai macam informasi, mulai dari A sampai Z pasti ada lah. Kan tapi kan saking luasnya itu berarti internet itu beresikonya tinggi dan gak semua apa yang kita akses itu aman. Maka dari situlah kita punya keamanan internet menggunakan firewall dan juga VPN. Saat kita searching di internet tuh kita perlu perlindungan juga kan. Firewall ini berfungsi atau fungsinya ini kayak tembok pelindung, ngeblokir akses yang mencurigakan. Sementara VPN ini mengenkripsi koneksi kamu, terus nyembunyiin identitas kita saat online dari mungkin bisa dibilang apa ya, pengintai, benar, pengintai. Jadi dia melindungi kita dari menyembunyikan identitas kita saat online dan melindungi kita dari pengintai. Dengan dua teknologi ini tuh privasi dan keamanan kita itu bakal lebih terjaga lah dalam waktu kita berselancar di internet. Nah, kita terus akan lanjut ke teknologi yang mulai menuju ke masa depan nih, yaitu
sistem awan ataupun cloud lah, cloud computing dan juga virtualisasi. Dulu tuh data itu bakal disimpan di komputer pribadi atau bisa disebut PC, personal computer, atau server lokal ya. Sekarang tuh berkat adanya cloud computing, semua data tuh bisa diakses kapan aja, terus dari mana aja gitu. Misalkan kita pakai Google Drive kan, itu salah satu contohnya yang kita nikmatin selama ini kan. Kita bisa akses datanya di mana aja, kapan aja. Nah, lalu ada juga virtualisasi, teknologi yang memungkinkan satu server fisik digunakan sebagai banyak mesin virtual, yang bikin dia itu kayak lebih efisien, fleksibel, dan sangat mendukung kerja digital yang sedang ramai-ramainya di masa kini. Nah, terus kita akan bahas satu teknologi masa depan lagi. Salah satunya itu adalah IoT. Itu tuh ketika sebuah benda, misalkan ya, perumpamannya ketika sebuah benda menjadi cerdas. Bayangin aja, misal ada kulkas yang bisa kasih tahu kalau stok susumu habis. Kalau kamu naruh susu, terus dia bisa ngedetect itu susunya habis. Nah, atau lampu yang bisa menyala otomatis waktu kamu masuk rumah. Kan kita nggak, itu kan pasti keren kan. Nah, itulah IoT, apa Internet of Things atau IoT. Benda-benda yang sehari-hari terhubung ke internet dan saling bertukar data. Semakin banyak perangkat yang dalam tanda kutip pintar, hidup kita pun akan semakin mudah. Mungkin salah satu contohnya itu tadi yang kita sebutin. Misalnya kulkas bisa ngasih tahu isi stok kulkasnya tanpa harus kita buka terlebih dahulu, atau lampu yang nyala atau mati otomatis saat kita keluar rumah, AC yang menyesuaikan suhu udaranya. Lalu ada juga mungkin penyiram tanaman otomatis waktu misal kadar tanahnya atau kadar daun-daun rumputnya kering gitu ya. Mungkin seperti itulah sedikit gambaran tentang IoT. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi kecepatan internet, atau misalkan revolusi kecepatan internet lah. Misal ada 5G dan juga edge computing. 5G itu bukan cuma soal internet cepat doang, tapi juga soal respon super duper cepat. Sangat cocok buat streaming, gaming, dan bahkan sistem mobil tanpa supir yang menggunakan jaringan cepat ya. Bayangin aja kamu misal lagi main game atau game online ya. Mungkin sekarang tuh masih sering ngerasain nge-lag atau jaringan yang gak stabil, sinyal tiba-tiba hilang gitu ya. Dengan 5G kayak gini tuh kayak kita bisa main game lebih terjamin gitu loh, lebih free. Jadi gak usah ngerasain nge-lag atau segala macem ya. Misalkan patah-patah karena jaringan yang lag, atau waktu streaming internetnya jadi merah gitu, langsung ngerusak momen kan waktu kalian streaming. Nah, bersama 5G ini ada juga edge computing yang memproses data lebih cepat ke lokasi pengguna. Hasilnya apa? Yaitu hasilnya respons tuh bisa lebih cepat, terus performanya juga bisa lebih stabil. Lalu ada penerapan aplikasi nyata yang sering kita gunakan atau sudah kita gunakan selama inilah, yaitu e-commerce dan juga e-learning. Teknologi internet juga kan melahirkan inovasi besar seperti e-commerce dan juga e-learning. Belanja dari rumah itu bisa jadi hal yang biasa aja lewat platform gitu. Udah sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalkan pakai Tokopedia atau Shopee atau Lazada dan segala macamnya. Lalu belajar juga bisa makin gampang kan dengan kita pakai misal aplikasi. Dulu tuh biasa sebelum masuk kuliah, waktu latihan soal sebelum masuk ke perkuliahan, waktu seleksi itu tuh pakai Ruang Guru atau Coursera dan sebagainya gitu ya. Teknologi ini bisa membuka akses tanpa batas ruang dan juga waktu. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan betapa kompleksnya dan menakjubkannya sistem yang bisa membuat internet ini bekerja gitu loh. Mulai dari jaringan dasar, protokol, hingga teknologi masa depan kayak IoT dan 5G dan juga edge computing. Semuanya itu saling terhubung demi satu tujuan, yaitu kemudahan akses informasi. Jadi mungkin kurang lebih segitu aja ya sharing-sharing yang bisa kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kritik ataupun saran. Jangan sungkan untuk berkomentar. Terima kasih sudah menonton.
Tetap penasaran, tetap belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.